Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2027. Kem PPKF yang telah disepakati ini diharapkan mampu mendorong target pertumbuhan ekonomi dan juga mendorong investasi di tahun 2027. Pemerintah bersama Komisi 11 DPR RI menyepakati kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEM PPKV RAPBN 2027. Dalam rapat kerja Komisi 11 DPR RI, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan penyempurnaan kebijakan fiskal tahun depan telah terlihat dalam KEM PPKF yang telah disepakati. Menurut Purbaya, target pertumbuhan ekonomi 2027 yang disepakati pada kisaran 5,8 hingga 6,5% sebagai langkah menuju target pertumbuhan 8% pada 2009. Pemerintah akan mendorong pencapaian target tersebut melalui efektivitas program prioritas, penguatan sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan danantara, serta perbaikan iklim investasi melalui deregulasi penyelesaian berbagai hambatan usaha. Disepakati target pertumbuhan ekonomi 2027 pada kisaran 5,8% sampai 6,5% sebagai transisi menuju pertumbuhan 8% pada tahun 2029. Untuk itu, pemerintah akan terus memastikan program prioritas berjalan efektif, memperkuat sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan dan danantara, serta penguatan iklim investasi melalui deregulasi dan debottlenecking. Untuk menjaga stabilitas ekonomi, inflasi tahun 2027 ditargetkan berada pada rentang 1,5 hingga 3,5%. Sementara suku bunga surat utang negara tenor 10 tahun sebesar 6,5 hingga 7,3%. Sedangkan nilai tukar rupiah pada 2027 akan didorong pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Radio Patmo untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini, menakar realisme target pertumbuhan ekonomi 6,5% di tahun 2027. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Dias Lukman. Beliau adalah Ketua Umum Gabungan Perusahaan Makanan dan Minuman Indonesia atau GAPMI. Kemudian sudah bergabung juga Pak Wijayanto Samirin, ekonom dari Universitas Paramadina. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Adi, apa kabar Pak? Kabar baik, salam sehat semua ya. Salam sehat juga, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Pak Wija, apa kabar Pak? Kabar baik, Assalamualaikum Mas Pras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah disepakati antara DPR pemerintah begitu ya untuk target pertumbuhan ekonomi di tahun 2027 6,5% ini di batas atasnya Pak Wija. Lantas bagaimana Anda melihat dengan tren kualitas pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 1 yang sudah tumbuh 5,6 ini, apakah masih ada banyak ruang kita untuk mencapai pertumbuhan di tahun 2027 6,5% Pak Wija? Ya, Mas Pras, kalau kita lihat range yang disampaikan oleh Menkyu itu kan lebar ya. Inflasi, pertumbuhan ekonomi, harga minyak bumi, kemudian nilai tukar, suku bunga SBN dan sebagainya. Ini menggambarkan bahwa pemerintah mengantisipasi tahun 2027 itu masih penuh ketidakpastian. Itu yang pertama. Kemudian saya juga meyakini target pertumbuhan yang tinggi itu karena menggunakan basis kinerja kuartal 1 tahun ini sebagai benchmark. Nah, tapi kita harus bedah, berkali-kali sudah diangkat bahwa pertumbuhan kuartal 1 yang tinggi itu tidak sustainable. Bahkan World Bank pun baru saja mengeluarkan report tahun ini kita akan tumbuh 5%. Dan saya sepakat dengan angka itu, forecast saya kurang lebih sama. Kenapa bisa begitu? Ada faktor-faktor yang terjadi di kuartal 1 ini yang tidak mungkin berulang. Bahkan di kuartal 2, 3, 4 itu justru akan menjadi pengerem. Misalnya, Lebaran, THR. Itu tidak akan terjadi. Kemudian belanja pemerintah yang digelontor, digeber masif di kuartal 1, dibikin rata antar kuartal, itu di kuartal 1, kuartal 2 mungkin merupakan pendorong pertumbuhan. Tetapi di kuartal 3, 4, itu justru akan menjadi pengerem pertumbuhan. Karena belanja pemerintah akan lebih lambat dibanding kuartal 3, kuartal 4 tahun lalu. Karena dulu begini, di akhir, berat di akhir sekarang relatif flat. Jadi kalau kita melihat situasinya, maka target pertumbuhan 5,8, 6,5% itu terlalu agresif. Saya mengusulkan agar kita biasa melakukan seperti yang terjadi dulu. Kalau misalnya kuartal kedua ini tidak bagus, ya harus direvisi target itu. Kalau sudah terlanjur diluncurkan dalam bentuk
APBN 2027 ya harus direvisi. Karena begini, saya rasa Pak Adi sepakat ini kalau kita gagal berencana itu sama saja berencana untuk gagal. Bayangkan kalau kita mengasumsikan pertumbuhan ekonomi tinggi, asumsi penerimaan negara kan juga tinggi sekali. Dan asumsi spending yang dibagi ke kementerian, lembaga itu tinggi sekali. Program-program strategis tinggi sekali. Kalau pertumbuhan itu tidak terwujud, maka harus ada pemotongan. Realokasi spending yang ini tidak mudah. Yang ini akan mengakibatkan pelemahan pemburukan kualitas spending pemerintah. Baik. Pak Wija, berarti memang kuartal kedua ini bisa dijadikan menjadi salah satu barometer juga penentu untuk bagaimana kita bisa melihat potensi mengejar target pertumbuhan dengan rentang yang cukup panjang tadi 5,8 sampai dengan 6,5% di tahun 2027. Nah Pak Adi, dari sisi industri manufaktur Anda melihat bagaimana begitu? Sebenarnya kondisi-kondisi saat ini di kuartal 1 sampai dengan kuartal kedua tahun ini, pertumbuhan aktivitas ekonomi dan geliat industri manufaktur ini sudah sesuai harapan tidak sih Pak? Oke, baik. Kalau kita lihat performance industri manufaktur masih belum sesuai dengan harapan. Sebenarnya industri manufaktur ini berkontribusi paling besar di dalam PDB 19,07 ya di Q1 2026 ini, dan pertumbuhannya kita lihat masih di bawah pertumbuhan ekonomi 5,04, pertumbuhan ekonomi 5,61. Kenapa demikian? Ini ternyata pertumbuhan ekonomi kan ditunjang oleh adanya government spending yang luar biasa, dan itu menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Namun demikian, pertumbuhan manufaktur yang masih rendah ini menunjukkan bahwa sebenarnya kesempatan kerja masih belum terrealisasi, masih belum sesuai harapan. Karena industri manufaktur ini paling banyak menyerap tenaga kerja, paling besar kontribusinya baik PDB maupun tenaga kerja, dan kalau industri manufaktur tidak bisa tumbuh sesuai harapan, ya inilah yang menjadi masalah. Dan sehingga kita lihat data BPS juga menunjukkan bahwa sektor informal meningkat lebih besar. Nah, ini juga menjadi tanda-tanda bahwa kepastian income dari para penduduk Indonesia, pencari kerja Indonesia ini masih belum pasti, sehingga ini menjadi tantangan ke depan. Oleh sebab itu kami berharap pemerintah perlu memperhatikan bahwa industri manufaktur perlu didorong untuk meningkatkan nilai tambah, kesempatan kerja, dan sekaligus sebagai pembayar pajak untuk kebutuhan pemerintah. Ini yang paling penting sebenarnya. Baik, itu dia penjelasan yang cukup menarik. Yang menjadi perlu dicermati adalah tantangan masih tetap ada begitu ya, paling tidak di sepanjang tahun 2026 seperti yang sudah disampaikan Pak Adi Lukman yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Manufaktur Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo. Kita akan gali lebih jauh lagi nanti di segmen berikutnya Pak Adi, kemudian juga Pak Wija. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa. Dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, kita akan cermati data pertama. Ini dia terkait dengan realisasi dan juga target pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ini tahun 2021 sampai dengan proyeksi tahun ini dan juga tahun 2027 mendatang yang sudah disepakati sekitar 6,5%. Dari 3,69%, kita masih terus bertahan di tahun-tahun berikutnya dengan pertumbuhan 5%-an begitu ya. Sampai dengan tahun 2026 pun targetnya masih dicoba kejar di 5,6%. Meskipun tahun depan rentangnya cukup panjang, 5,8 sampai dengan 6,5%. Dan selanjutnya kita akan cermati data bagaimana dengan laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang memang masih menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tahun 2025 kita lihat di kuartal 1, 2, 3 dan juga 4 trennya naik terus ya dari 4,3% menjadi 5,11% pada akhir kuartal 2025 kemarin, dan di tahun kuartal 1 2026 ini 5,52%. Ini bertumbuh yang untuk pertumbuhan konsumsi rumah tangga di Indonesia. Selanjutnya, bagaimana dengan pertumbuhan industri manufaktur yang tadi sudah diulas juga baik oleh Pak Adi Lukman, kemudian juga Pak Wija yang akan menjadi concern kita begitu nanti terkait dengan fluktuasinya seperti ini dari tahun 2021 sampai dengan proyeksi tahun 2026 3,39%, diharapkan 5,51% tumbuh pada tahun 2026 ini untuk pertumbuhan industri manufaktur. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Wijayanto Samirin dan juga Bapak Adias Lukman.
Ya, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, nah Pak Adi juga tadi menyikapi dan juga mencermati terkait dengan kondisi bagaimana aktivitas ekonomi masyarakat, bagaimana aktivitas mereka kelas-kelas pekerja begitu yang berada di kelas menengah lah kalau bisa kita sampaikan. Concernnya sejauh mana sih? Apakah memang ini yang menjadi ya salah satu penopang juga industri manufaktur kita begitu Pak Adi? Ya, jadi seperti tadi saya sampaikan, kita perlu mendorong industri manufaktur ini. Karena biar bagaimanapun pendapatan banyak pekerja di sana termasuk yang ada eh, kegiatan yang ada hubungannya dengan industri manufaktur ini sangat banyak sekali yang terkait dan ini akan memberikan efek yang luar biasa terhadap income masyarakat sehingga kita bisa mendorong daya beli masyarakat lebih baik lagi karena kalau sektor informal itu memang banyak ketidakpastian dan mereka tidak ada income tetap sehingga inilah yang menjadi PR kita bersama yang harus benar-benar didorong. Baik, kelas pekerja formal ini yang harus menjadi concern dari pemerintah terus dijaga dari sisi daya belinya dan penciptaan lapangan kerja tentunya di sana. Nah Pak Wijaya, lantas bagaimana Anda melihat dengan apakah itu menjadi suatu permasalahan yang cukup fundamental kalau kita bicara mengenai kelas pekerja khususnya mungkin yang formal tadi, terus kelas menengah juga di Indonesia kita tahu juga yang sedang mengalami penurunan kelas di sana begitu Pak Wijaya. Ya, kalau kita lihat memang peran industri manufaktur itu dari tahun ke tahun terus menurun. Dan dalam 2 tahun terakhir ini juga menurun. Apalagi kalau kontribusi CPO yang sesungguhnya bukan produk manufaktur itu kita keluarkan dari perhitungan. Karena di Indonesia CPO dianggap sebagai manufaktur. Nah, penurunan ini menyebabkan pekerjaan-pekerjaan yang tersedia bagi anak-anak muda kita, bagi masyarakat kita itu adalah pekerjaan-pekerjaan informal, pekerjaan-pekerjaan yang tidak berkualitas. Itu dia makanya kalau kita lihat report The World Bank yang baru saja diluncurkan, jumlah proporsi tenaga kerja yang middle class itu turun dari 14,5% dari total pekerja hanya menjadi 7% tahun lalu. Bagaimana dengan tahun ini? Kalau kita melihat fenomena yang terjadi di lapangan, saya khawatir akan lebih turun lagi. Ini terkait juga dengan total jumlah kelas menengah di Indonesia. Jadi jumlah pekerja kelas menengah itu menggambarkan total jumlah kelas menengah. Tahun 2017 itu sekitar 57 juta populasi kelas menengah kita. Nah, tahun lalu itu turun menjadi hanya 47, turun 10 juta pada saat populasi kita naik 13 juta. Nah, di balik itu ya karena deindustrialisasi ini, karena manufacturing industry mengalami pelambatan. Pak Adi Lukman dalam beberapa kesempatan diskusi selalu mengatakan kenapa manufaktur tidak tumbuh, karena ketidakpastian iklim berusaha. Sehingga industri manufaktur ini kan rumit, supply chain-nya panjang, kalau penuh ketidakpastian sulit sekali untuk bertumbuh. Nah, tantangan sekarang semakin meningkat karena US dollar menguat, kemudian suku bunga meningkat. Jadi pemerintah perlu memberikan perhatian secara khusus terhadap industri manufaktur ini. Karena ini menciptakan lapangan pekerja berkualitas, ini menciptakan para pembayar pajak, ini korporasi yang ada di sektor ini juga membayar pajak yang cukup dominan. Jadi ini merupakan satu area yang harus menjadi fokus dari perbaikan iklim berusaha pemerintah. Baik, dua hal yang dicermati oleh Pak Wijaya tadi Pak Adi. Ada pelemahan nilai tukar rupiah di sana, kemudian juga BI rate naik. Nah, belum lagi kita tahu juga bahan baku di pasar internasional pun juga mengalami kondisi yang sama. Nah, Anda melihat ini bagaimana industri manufaktur masih bisa bergeliat begitu paling tidak di tahun ini? Ya, saya sepakat dengan Pak Wijaya bahwa manufaktur ini merupakan pusat dari bagaimana input dan output ini bertemu. Jadi input itu dari berbagai bahan baku yang tersedia, termasuk bahan baku yang tidak tersedia kita juga harus siapkan, harus import dan lain sebagainya. Ini harus ada kepastian. Regulasi kita memang cukup rumit untuk bahan baku. Kemudian belum lagi bahan baku kita banyak tergantung dari bahan baku import yang terdampak oleh nilai tukar, terdampak oleh geopolitik dan climate change dan lain sebagainya. Ini juga sangat berdampak. Oleh sebab itu kita berharap selain
upaya-upaya dari dunia usaha, kita berharap pemerintah bisa memberikan perhatian terhadap ketersediaan bahan baku sesuai Undang-Undang Perindustrian. Baku ini ada pemerintah menyediakan atau ketersediaan bahan baku ini menjadi tanggung jawab pemerintah pusat maupun daerah. Belum lagi penunjang seperti gas, seperti bahan bakar dan lain sebagainya. Logistik juga saat ini juga bermasalah antar pulau, sangat mahal sekali karena dampaknya luar biasa. Nah, faktor-faktor inilah yang menurut kami harus diperhatikan agar industri manufaktur bisa bergerak tumbuh seperti itu. Tekanannya seperti apa sih Pak kalau boleh digambarkan saat ini untuk industri manufaktur nasional kita begitu dengan kenaikan BBM meskipun non subsidi yang naik begitu, apakah rembetannya ini sudah mulai terasa begitu Pak? Saya kira sangat terasa sekali biaya logistik ini, bahkan contoh misalnya logistik antar pulau kapal kontainer itu naik 2-3 kali lipat. Wow, Ini sangat luar biasa. Ini akan berpengaruh terhadap harga pokok produk-produk yang dijual di masyarakat maupun otomatis berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Nah, kalau daya beli masyarakat tidak naik, tidak tumbuh, sementara cost atau harga-harga produk meningkat yang luar biasa, kita bisa lihat saja itu inflasi kan sudah cukup tinggi di Q1 ya. Yes. Dan saya rasa di Q2 nanti mungkin akan jauh lebih tinggi karena faktor-faktor termasuk apalagi di bulan ini ada BBM dan lain sebagainya, ini juga akan menjadi faktor yang sangat menghambat industri untuk tumbuh seperti itu. Baik, Pak Wija, lantas Anda melihat bagaimana dengan proyeksi aktivitas ekonomi kita begitu? Target tahun ini kan sudah disampaikan tadi sekitar 5,6%, meskipun kuartal 1 sudah menyentuh 5,61%. Dengan beberapa tantangan tadi yang seperti disampaikan Pak Adi, industri manufaktur sedang mengalami tekanan terkait dengan kenaikan harga logistik yang bahkan sampai dengan 2 kali lipat begitu antar pulau. Sementara ini kan kenaikan barang-barang produksi di masyarakat ini dikhawatirkan akan memicu inflasi lagi. Inflasi nanti juga khawatir akan menggerus lagi daya beli masyarakat di sana. Kemudian ujung-ujungnya pertumbuhan ekonomi kita begitu yang nanti tertahan di sana yang dikhawatirkan begitu Pak Wija. Ya, saya melihat ketidakpastian regulasi ini harus segera diadres karena ini membuat dunia usaha itu wait and see. Mereka ngerem produksi, menahan investasi. Ini satu hal yang sangat mendesak. Kemudian yang kedua juga kita harus lihat ya, data BI sendiri menunjukkan bagaimana masyarakat kita membelanjakan pendapatannya. Jadi pada tahun ini dari bulan Januari hingga Mei itu ada tendensi masyarakat itu semakin mengerem konsumsi. Jadi yang dibelanjakan untuk konsumsi itu turun. Baik. Yang dibelanjakan untuk cicilan itu juga turun proporsinya. Artinya konsumsi turun, investasi turun, investasi masyarakat. Lalu yang naik apa? Yang naik adalah saving. Jadi ini fenomena menarik yang menunjukkan masyarakat itu sangat berhati-hati, mereka mengantisipasi jika the winter is coming dalam waktu dekat sehingga mereka sudah punya cukup tabungan. Ini bagus dalam konteks masyarakat kita rasional, realistis, menyiapkan payung sebelum hujan, tetapi dalam konteks roda ekonomi kan ini buruk karena masyarakat ngerem spending. Jadi dalam konteks ini pengusaha perlu distimulus dengan kebijakan yang pro pasar, pro bisnis, kemudian masyarakat juga perlu distimulus dengan misalnya bahwa BBM subsidi, LPG subsidi tidak akan dinaikkan sampai akhir tahun. Kalau yang dinaikkan yang non subsidi itu kalkulasinya lain, tetapi komitmen untuk betul-betul menjaga tidak menaikkan yang subsidi itu perlu disampaikan. Kemudian dari sisi masyarakat sendiri juga concern. Ini kan suku bunga naik terus. Kalau mereka komit membeli sesuatu dengan cara kredit, apakah itu KPR, consumer produk yang lain, mereka tidak mau terjebak dalam cicilan yang suatu saat meningkat. Jadi dalam aspek ini juga perlu dipastikan ada kepastian. Misalnya program-program kepemilikan rumah dengan program KPR, bantuan pemerintah, subsidi itu dipastikan tidak akan ada kenaikan suku bunga. Kemudian yang lain-lain juga ada dukungan termasuk kredit untuk UMKM. Itu penting sekali menurut saya, Mas Pras. Oke, nah itu dia ramuan kebijakan seperti apa, insentif seperti apa juga yang bisa diharapkan bisa mendorong paling tidak menahan nih
aktivitas industri tetap bertahan di tahun 2026. Kita bahas lebih jauh di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar, Pak Wijaya dan juga Pak Adi. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Adi Alisman. Beliau adalah Ketua Bidang Manufaktur Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo. Kemudian juga ada Bapak Wijayanto Samirin, ekonom dari Universitas Paramadina. Nah, bicara mengenai sektor manufaktur, padat karya seperti tekstil, alas kaki, dan pakaian jadi yang terus mengalami tekanan berat hingga saat ini. Lantas bagaimana Anda melihat bahwa ya industri padat karya di tengah masuknya juga industri padat modal ini bisa menjaga ya tadi Pak, ketersediaan tenaga kerja, serapan tenaga kerja, kemudian pekerja formal di sana begitu Pak Adi? Ya, jadi kami sudah berunding di APindo, kami mempunyai usulan strategi yang kita namakan DEEP ya, strategi DEEP, Domestic Ecosystem Enhancement Program. Kita berharap pemerintah bisa menerapkan ini. D-nya deepening domestic supply chain. Gimana kita ingin hilirisasi di manufaktur ini terus dijalankan, tidak hanya sekedar sampai di produk jadi saja, tapi intermediate harus didorong. Karena intermediate inilah banyak kita harus import dan ketergantungan dari import yang luar biasa. Kemudian E-nya eliminating critical import dependency. Nah, ini salah satu yang kita harus memikirkan, kita harus keluar dan kita harus mendorong sektor hulu dan intermediate untuk terus dikembangkan menjadi fokus pemerintah agar ketergantungan kita terhadap import semakin berkurang. Yang satu lagi enhance investment and industrial incentive. Jadi kita berharap iklim investasi diperbaiki, kepastian berusaha, dan juga insentif untuk industri terus diberikan agar ini mendorong penciptaan lapangan pekerja formal dan meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Dan yang terakhir P-nya Partnership for Productivity and Innovation. Karena kita berharap kita harus bekerja sama dengan pekerja untuk meningkatkan produktivitas. Mungkin kita harus terapkan sudah waktunya total factor productivity dan sekaligus kita ingin mendorong inovasi. Manufaktur itu harus diimbangi dengan inovasi dan inovasi ini harus didorong oleh pemerintah dengan berbagai insentif termasuk super tax deduction yang sebenarnya sudah ada tapi kenyataannya sulit diterapkan. Kita perlu review lagi apa yang perlu didorong oleh pemerintah karena kunci sukses untuk manufaktur tumbuh adalah inovasi dan productivity ini menjadi penting. Itu yang kita harapkan pemerintah bisa adopsi dan termasuk tadi bahan baku dan tenaga kerja yang kompeten dan lain sebagainya ini perlu didorong ke sana. Itu Mas. Ya, kalau kita bicara mengenai waktu yang dibutuhkan untuk usulan-usulan dari APindo tadi, berapa lama Pak? Perlu kolaborasi dengan siapa saja dan seberapa besar juga dukungan pemerintah harus bisa ada atau hadir di sana begitu? Oke, sebenarnya seperti productivity kami sudah berkali-kali bicara dengan pemerintah dan tinggal goodwill mau diterapkan, kita terapkan bersama. Jadi tidak tiap tahun kita memikirkan UMP terus yang tanpa ada peningkatan produktivitas. Jadi kita berharap perusahaan bisa memberikan income kepada pekerjanya sangat tinggi sekali, tapi diimbangi dengan produktivitas yang tinggi sehingga cost per unitnya akan menjadi murah, tapi income pekerja. Di samping itu juga inovasi ini sebenarnya sudah ada basis PMK-nya, tinggal kita perbaiki mekanismenya seperti itu. Nah ini saya kira tidak lama kalau kita ada kemauan dan goodwill. Saya kira tahun ini kita bisa terapkan dan tahun depan kita sudah tidak perlu memikirkan lagi bahas UMP dan lain sebagainya. Ini yang kita harapkan seperti itu. Dan ini akan menjadi kepastian dari investor. Ya, harus dikunci begitu ya Pak Adi ya, sehingga kita bisa memberikan satu rencana bisnis yang lebih stabil begitu untuk aktivitas industri manufaktur. Nah Pak Wijaya, lantas bagaimana bottleneck kalau kita bicara mengenai industri manufaktur, kebijakan pemerintah begitu supaya benar-benar langsung terasa, tepat sasaran, tepat manfaat begitu Pak? Ya, saya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Adi yang sebenarnya sudah sangat lengkap tadi ya. Yang pertama ini dunia usaha itu sekarang itu agak concern karena seolah-olah ruang geraknya dibatasi. Apa-apa yang ingin dikerjakan oleh pemerintah, oleh BUMN, oleh Danantara. Jadi ini perlu betul dipahamkan gitu ya bahwa ruang gerak swasta itu dijamin.
Jadi ada area di mana Danantara bermain, ada area di mana swasta yang dianggap lebih kompetitif itu bermain. Ini harus segera diputuskan oleh pemerintah. Yang kedua, ini terkait dengan iklim usaha, khususnya terkait dengan kriminalisasi kebijakan, kriminalisasi keputusan bisnis, dan lain sebagainya. Ini harus diakhiri karena sekarang banyak sekali case yang melibatkan swasta yang terkait dengan BUMN yang dianggap merugikan negara, yang ini membuat banyak pihak takut. Kemudian terkait dengan impor, nah saya juga mendorong supaya pemerintah, ini sudah coba dilakukan dengan cukup baik tapi perlu didorong lebih masif lagi, mengakhiri import produk ilegal. Karena ini masih masif dan ini cukup mengganggu, termasuk bukan produk impor tetapi yang ilegal, yang underground economy activity. Ini yang mencederai teman-teman pengusaha yang bermain di sektor manufacture yang secara formal dan yang merupakan ekonomi yang tercatat dalam administrasi pemerintahan dan membayar pajak. Jadi ini 3 poin yang menurut saya krusial saat ini. Kapasitas ekspor bagaimana Pak? Harus terus kita tingkatkan? Oh sangat. Ini adalah kesempatan ya. Apa yang kita komunikasikan dengan Amerika selama ini kan sebenarnya menunjukkan ada sesuatu yang cukup positif ya, terkait relaksasi beberapa regulasi, kemudian terkait dengan tarif yang lebih rendah untuk beberapa produk tertentu. Ini harus betul-betul kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan saat ini kan perang Iran-Irak itu sudah mulai mereda dan kita harapkan ada perdamaian gitu ya. Kemudian harga minyak mulai stabil. Dan ini momentum di mana mestinya seluruh dunia itu mulai lebih optimis. International trade itu akan semakin bergulir. Nah, ini kesempatan kita untuk masuk ke pasar dunia seawal mungkin ketika negara-negara lain belum siap. Baik, berarti memang penguatan harus tetap dari domestik terlebih dahulu, kemudian bagaimana peningkatan kinerja ekspor bisa menjadi game changer juga untuk meningkatkan penerimaan negara. Paling tidak di situ ada dana segar yang bisa dimanfaatkan untuk bisa mendorong lagi aktivitas perekonomian di dalam negeri begitu ya, untuk di tahun ya paling tidak 2026 ini begitu ya Pak Wija dan juga Pak Adi. Baik, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah disampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Pak Adi dan juga Pak Wija, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak. Terima kasih. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Ya, pemirsa, masyarakat internasional hingga kini masih berharap perang Iran melawan Amerika Serikat dan Israel akan berakhir. Meski Presiden Amerika Serikat Donald Trump berulang kali menyatakan kesepakatan damai dengan Iran akan segera tercapai, namun perang tidak kunjung usai. Tarik ulur proses perundingan antara pemerintah Iran dan Amerika Serikat untuk mencapai kesepakatan mengakhiri perang yang sudah berlangsung lebih dari 3 bulan di Timur Tengah masih ada kata sepakat. Pemerintah Amerika Serikat maupun Iran masih bersikukuh dalam pengajuan poin-poin kesepakatan damai, termasuk isu nuklir yang sangat sensitif bagi Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berulang kali mengeluarkan pernyataan mengenai kesepakatan damai akan segera terwujud dengan Iran. Trump sering mengancam Iran dengan serangan militer besar-besaran jika tidak juga duduk di meja perundingan. Di sisi lain, Trump mengklaim bahwa kesepakatan damai sudah hampir tercapai. Namun kenyataannya hingga kini saling kirim rudal jarak jauh masih berlanjut, baik di wilayah Iran maupun Selat Hormuz. Sedangkan Iran juga terus membombardir fasilitas militer milik Amerika Serikat yang berada di sejumlah negara Teluk. Kondisi ini pun ikut mempengaruhi harga minyak di pasaran dunia. Pernyataan berulang Presiden Trump mengenai kesepakatan damai seringkali membuat harga minyak turun, namun seringkali pula kembali mengalami tekanan seiring dengan kenyataan di lapangan yang tidak pernah terwujud. Sementara itu, pemerintah Indonesia juga terus menyiapkan strategi jangka panjang. Salah satunya memperkuat kerjasama energi dengan negara Afrika seperti Aljazair, Nigeria, dan Angola. Dan tidak hanya Afrika, pemerintah juga mulai memperluas pencarian sumber energi ke kawasan Amerika Latin seperti Venezuela. Jakarta, berbagai sumber, IDX Channel.
Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini menanti babak akhir perang Iran versus Amerika Serikat dan Israel, sudah hadir bersama saya di studio IDXNL Profesor Arewan Gunadi, Guru Besar Hukum Bisnis dan Perdagangan Internasional Universitas Tarumanegara dan juga STHM Direktorat Hukum TNI Angkatan Darat. Langsung saja kita sapa ini. Halo Prof, apa kabar? Pak Pras. Terima kasih ya Kabar sudah baik, hadir terima kembali kasih. ini Thank you, berbincang. selalu. Siap, terima kasih kalau kita berbincang mengenai adanya pertempuran yang belum berakhir, mengingat Donald Trump seringkali mengutarakan atau menyatakan bahwa kesepakatan ceasefire ini akan segera terjadi atau akan sudah ditandatangani, tapi nyatanya sampai hari ini pun, meskipun hari ini data terakhir ya sudah disepakati begitu Prof, tapi kita nggak tahu kan ini akankah benar-benar jadi beneran atau enggak. Nah, pandangan Prof bagaimana? Iya, jadi ini untuk kesekian kalinya, bahkan tadi kita sebelumnya sudah sempat diskusi. Iya. 38 kali ya. Tadi menurut Pak Pras bahwa statement dari Presiden Donald Trump menyampaikan akan berdamai, perang dengan Iran pun sudah selesai dan sebagainya. Artinya tentu ini kita sambut positif, mudah-mudahan IHSG baik, market price pun di pasar pun juga akan baik, itu harapannya kita. Iya. Nah, kan tetapi kan memang perkembangan yang terkini, memang nota kesepahaman kan akan segera dijalankan, akan ditandatangani, dan ada dua konsekuensi ketika ini sudah ditandatangan. Yang pertama adalah pengakhiran permanen segala perang di semua front termasuk Lebanon. Dan itu penting sekali, semua pengakhiran perang yang sudah terjadi sekian lama itu sudah diselesaikan. Yang kedua adalah pencabutan dan penghentian dari blokade angkatan laut yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap Republik Iran. Ini yang juga dua hal poin. Jadi nota kesepahaman ini adalah memang ada upaya diplomatik dan ada juga upaya militer yang sudah dilakukan oleh kedua negara. Dan yang kalau saya lihat juga pasti tidak ada semua negara yang juga tahan dengan kondisi yang berperang, karena ini semuanya dirugikan sebetulnya. Ya kan, walaupun Iran, Amerika, ya kan, Israel dan sebagainya ini menjadi tim inti atau bagian inti yang dalam perang ini, tetapi juga Indonesia kan pasti kena dampaknya. Supply minyak dan gas, oil dan sebagainya untuk masuk ke pasar Indonesia kan pasti juga akan tidak mudah. Nah, makanya ini pun juga diperkuat dengan adanya statement ini, dan itu betul-betul mudah-mudahan akan terjadi sehingga nota kesepahaman bisa ditandatangani. Saya juga nggak tahu apa ada kaitan dengan World Cup atau tidak ini, karena World Cup kan lagi di Amerika Serikat. Betul, itu dia Piala Dunia untuk mengamankan juga. Mengamankan Piala Dunia. Tapi menarik Prof, kalau kita cermati memang setelah lebih dari 3 bulan ya perang ini terjadi begitu di Februari akhir begitu. Kemudian ini memang memporak-porandakan perekonomian global karena sektor energi yang melalui Selat Hormuz ini benar-benar sangat mengganggu banyak negara termasuk Indonesia di dalam, sehingga pemerintah harus menaikkan beberapa kali juga kan penyesuaian harga bahan bakar minyak meskipun yang non subsidi nih Prof yang dilakukan. Nah, Anda melihat bagaimana dengan kebijakan berulang yang sudah terjadi, ceasefire, kemudian kesepakatan damai, apakah benar-benar yang kali ini akan terwujud kalau kita coba cermati klausul yang ada di dalamnya begitu ya Prof? Iya, jadi memang kalau ini sudah disepakati betul-betul kan memang blokade-blokade di Selat Hormuz ini kan terganggu dengan adanya kegiatan militer dan sebagainya. Tentu memang ketentuan gencatan senjata ini menjadi sesuatu yang baku di dalam nota kesepahaman itu. Artinya penarikan mundur pasukan, dari mulai pembukaan kembali jalur perdagangan, ini penting. Yang tadi seperti Pak Pras sampaikan, supaya kondisi minyak, Selat Hormuz dan kapal-kapal termasuk kapal Pertamina yang melewati Selat Hormuz itu juga bisa ada. Tentu dengan pengawasan dari internasional, yaitu melalui PBB atau pihak ketiga. Nah, yang kedua adalah tadi seperti disinggung Pak Pras bahwa pelayaran kelancaran dari perayaan internasional itu harus dijamin dengan nota kesepahaman ini. Karena ini penting sekali, karena ini ada akses bebas, free flow ke Selat Hormuz. Karena menurut UNCLOS itu kan tentu pastinya tidak ada satu negara yang bisa menyetop begitu aja, karena itu kan jalur perdagangan yang bebas. Nah, yang lalu selanjutnya adalah tentu mencabut hal-hal yang menjadi objek perang pada waktu itu. Misalnya pelabuhan Iran, lalu dan yang lain-lainnya, termasuk juga nuklir Iran. Nah, Iran pun juga kemungkinan diwajibkan menghentikan segala proyek yang berkaitan dengan nuklir. Nah, karena itu kan yang menjadi kekhawatiran dari Amerika Serikat supaya nuklir ini tidak semakin besar. Dan juga adalah yang keempat, ada jaminan hukum tuh Pak Pras. Jaminan hukum supaya ini nggak terjadi lagi. Dan ada pemantauan PBB juga, sehingga semuanya memastikan bahwa konflik ini betul-betul bisa selesai. Karena hari ini selesai, tapi besokannya bisa ada perang lagi, ini kan juga berbahaya buat masyarakat juga. Ya, itu dia membuat mekanisme dari pergerakan harga minyak dunia ini fluktuatif sekali begitu. Karena setiap ada pernyataan bahwa akan ada kesepakatan damai,
turun. Kemudian ternyata tidak terjadi, melonjak lagi, Prof. Dan ini sangat mengganggu sekali begitu dengan aktivitas perdagangan global khususnya kan, karena Selat Hormuz juga tidak ada kejelasan begitu benar-benar akan terbuka begitu atau tidak. Nah, bagaimana Anda melihat peran-peran ya tadi lembaga-lembaga internasional seperti PBB di sana begitu, kemudian bagaimana dengan adanya aktivitas perdagangan, kebebasan navigasi dan lain-lain begitu, Prof. Memang betul Pak Pras, jadi hukum internasional itu kan sudah mengamanatkan mengenai kebebasan navigasi tadi yang disinggung. United Nations atau PBB melalui produknya yaitu United Nations Convention Law of the Sea UNCLOS, ya kan memang ini Selat Hormuz itu adalah perairan internasional yang dikenal dengan rezim transit passage, jadi lalu lintas tanpa adanya hambatan, tanpa adanya kendala, apalagi ada blokade perang dan sebagainya. Nah memang meski wilayah teritorial Iran dan Oman, kapal semua negara itu tanpa izin khusus, jadi ini betul-betul harus dibebaskan. Jangan sampai ada pungutan, pembayaran dan sebagainya yang seperti sebelumnya, sehingga PBB atau koalisi maritim ini juga bisa mengeluarkan sanksi, mendenda, mengsanksi, bahkan harus tegas ya, artinya jika ada yang melakukan pengeledakan kapal, ya kan, misalnya Iran atau Amerika melakukan pengeledakan kapal, lalu juga meminta katakanlah pembayaran dan sebagainya untuk melewati jalur yang ada. Jadi ini memang harus ada koalisi maritim lah dalam tanda kutip, dan United Nations untuk punya peran yang lebih lagi, karena jangan sampai dengan adanya PBB melalui UNCLOS ini tetap diintervensi oleh negara-negara tertentu, itu nggak boleh. Itu dia, Prof. Karena kan yang ini bergerak adalah militer, Prof. Pada saat mungkin kita ingin ikut campur, akhirnya kita yang diserang gitu kok. Kita yang bisa kena kan ya. Iya kan. Nah itu lantas bagaimana? Adakah jaminan akhirnya begitu bahwa ya Selat Hormuz nantinya benar-benar akan terbuka kembali untuk umum, atau akan ada justru dinamika baru di sana? Mengingat kan Iran juga melihat ada pemasukan juga di sana begitu. Betul. Jadi secara teknis itu memang kalau yang saya lihat Selat Hormuz itu hukum internasional pasti memastikan Selat Hormuz beroperasi kembali. Tapi kalau dikatakan jaminan sampai 100%, tentu tidak ada jaminan sampai dengan MOU, nota kesepahaman, dan technical assistance agreement itu betul-betul klausulanya ditandatangani dan dikomited bersama. Karena apapun yang under the paper, kalau itu tidak dieksekusi dan dikomited itu kan juga agak susah. Makanya ini yang kita harus harapkan, jangan sampai terjadi seperti yang reciprocal tax. Reciprocal tax itu kan ada kesepakatan. Misalnya waktu yang ambil contoh waktu Amerika meminta ada tarif reciprocal dengan beberapa negara. Waktu itu kan posisinya kan ada putusan Mahkamah Agung yang membatalkan tarifnya Trump. Sehingga pada akhirnya kan ada perubahan-perubahan dan sebagainya. Nah intinya adalah ini akan menjadi kesepakatan final, akan menjadi satu perjanjian yang dipahami lewat penegakan hukum internasional. Makanya tadi saya bilang bukan hanya Amerika, Iran, Oman dan sebagainya, tetapi juga peran hukum internasional lewat UNCLOS, PBB lewat armadanya, koalisi maritim lewat armadanya ikut mengawal proses ini supaya benar-benar ini bisa dikawal dan jangan sampai Selat Hormuz itu dilakukan blokade. Itu kan sama aja, di blokade itu kan memancing sebuah peperangan yang akan bangkit kembali, itu yang nggak boleh. Gitu. Nah berarti kan harus ada menjamin juga akhirnya kepastian hukum investasi secara global. Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya, Prof. Kita kan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Dan pemirsa, berikut ini kami akan sampaikan data, kita akan cermati bersama seperti apa pergerakan harga minyak global untuk jenis Brent, kemudian ada WTI di sana. Yang pertama kita lihat dari sisi Brent, ini dia pergerakannya seperti Anda saksikan di layar televisi Anda. Dari 3 Juni sampai dengan 12 Juni, cenderung turun ya setelah sempat menyentuh di 97,87 dolar Amerika Serikat per barrel. Namun dalam beberapa hari terakhir terus menunjukkan penurunan menjadi 87,33 dolar Amerika Serikat per barel pada tanggal 12 Juni 2026 lalu. Hal ini seiring dengan ramainya begitu ya, di mana juga Presiden Donald Trump yang sudah menyatakan juga kepada masyarakat dunia bahwa akan tercapai kesepakatan damai begitu antara Iran Amerika Serikat begitu. Dan berikutnya harga WTI juga tidak jauh berbeda, dari 95,94 dolar Amerika Serikat per barrel menjadi 84,77 dolar Amerika Serikat per barrel. Ini dia pergerakannya seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Dan selanjutnya, dengan adanya kenaikan harga minyak mentah dunia, ya pemerintah pun juga harus melakukan penyesuaian harga terhadap harga BBM, meskipun yang dipilih dan menjadi suatu keputusan yang diapresiasi banyak pihak.
bahwa hanya BBM non subsidi saja yang mengalami kenaikan. Ya ini per 10 Juni ada Pertamax sudah meningkat menjadi 16.250 per liter dari sebelumnya 12.300. Kemudian Pertamax Green 95 menjadi Rp17.000 per liter dari sebelumnya di Rp12.900 per liternya. Baik, itu dia beberapa data yang tadi sudah kita sampaikan. Dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Profesor Aryawan Gunani. Nah, Prof, bicara mengenai tadi perang Iran ini kan memang karena negara penghasil minyak, kemudian Selat Hormuz yang juga diblokade dua pihak antara militer Iran dan juga Amerika Serikat. Seberapa sensitifnya akhirnya dengan adanya kesepakatan damai ini akan memberikan sentimen lagi nih terhadap pergerakan harga minyak mentah dunia begitu. Karena kan dampaknya akan ke Indonesia juga begitu, Prof. Iya, memang konflik berkepanjangan ini selama periodik perang yang kemarin, apalagi semenjak terkendalanya Selat Hormuz, itu memang meningkatkan ketidakpastian bagi investment global, itu clear. Jadi dari data yang saya catat juga perusahaan di dunia sudah menanggung kerugian minus 25 miliar US dollar. Wow. Itu dari catatan saya akibat gangguan rantai pasok dan melonjaknya harga energi akibat ditutupnya Selat Hormuz dan perang yang terakhir kemarin. Nah, resiko ini belum lagi termasuk resiko politik seperti sanksi mendadak, nasionalisasi aset, lalu juga perusahaan yang menangguhkan proyeknya di Timur Tengah. Bayangin kalau mereka harus melewati Selat Hormuz, berapa banyak force major yang ada, yang tidak bisa dilakukan transaksi dagang dan sebagainya. Itu belum lagi ada yang ada. Nah, aliran modal itu juga berkurang karena analis itu menunjukkan aliran investasi ke Teluk yang rata-rata US 334 miliar per tahun, dia turun sampai dengan minus 25%. Jadi ada kendala. Nah, tentu tadi pertanyaannya, kalau ini dengan ada nota kesepahaman, harapannya investor itu juga akan mulai membangkitkan kepercayaan, walaupun tidak mudah. Karena dulunya itu kan apa betul yakin bahwa ini benar-benar ditutup, yang tadi Pak Pras sampaikan. Kalau itu benar ditutup, bukan hanya stop sampai nota kesepahaman. Karena nota kesepahaman itu kan kebanyakan kan general part lah. Artinya hal-hal pasal klausul yang sifatnya umum. Umum saja. Belum sampai execute pelaksanaan teknikal daripada perjanjian. Nah, ini yang saya khawatir dari sisi teknikal perjanjiannya nanti belum tentu ada kesinambungan. Tetapi harapannya untuk membangkitkan investor, perjanjian investment juga bisa berjalan. Harusnya mudah-mudahan ini bisa dilakukan, Pak Pras. Iya, itu dia. Kekhawatiran kan karena hal sensitif ya, misalnya isu nuklir Iran begitu ya, Prof. Dan ini semoga sih nanti ada kesepakatan pada saat turunan dari kesepakatan umum tadi sudah dibuat begitu ya, Prof. Nah, kalau kita bicara mengenai, ya tadi sempat disinggung ada Badan PBB begitu. Bagaimana kita bisa memberikan jaminan kepada masyarakat dunia juga bahwa akan ada sanksi nih yang diberikan kalau memang ada salah satu pihak melanggar kesepakatan damai ini, Prof. Iya. Memang kita ada mekanisme, yaitu ada namanya ICJ, International Court of Justice, Mahkamah Internasional, itu atas pelanggaran dari piagam PBB atau atas pelanggaran daripada perjanjian damai yang berlaku. Tapi kan tentu biasanya yang mengajukan itu harus states. Karena di statuta ICJ itu only state become the parties of the court. Biasanya hanya negara yang bisa menjadi pihak dalam perkara yang ada. Itu Mahkamah Internasional. Jadi kita lihat bahwa perjanjian ini kan dilakukan oleh negara-negara. Jadi kalau ada salah satu yang katakanlah melanggar, ya kan perlu adanya sanksi, revolusi, kecaman dan sebagainya, ya itu harus diajukan sesuai dengan hukum humaniter internasional yang melanggar statuta ICJ ataupun piagam dari PBB atau United Nations. Nah, ini memang mekanisme di ICC pun juga ada, International Criminal Court, kalau ini memang ada kejahatan perang. Ya kan, jadi makanya instrumen utamanya itu betul-betul pasal-pasal di piagam PBB, ICC, termasuk statuta Mahkamah Internasional, itu pun harus diacu. Sehingga jangan sampai nanti setiap satu negara itu dirugikan, karena udah ada komitmen dari perjanjian yang ada, Pak Pras, begitu. Nah, itu dia yang menarik kan, banyak negara juga akhirnya ada yang mengecam, ada yang netral, begitu. Anda melihat bagaimana dengan posisi Indonesia saat ini dalam menyikapi perang yang terjadi di sejumlah wilayah, termasuk juga di Timur Tengah antara Iran dan Amerika Serikat, begitu, Prof? Iya, artinya Pak Presiden kan kemarin dalam beberapa kali rilis statement, ya dia memang beliau mengunjungi banyak negara, tujuannya adalah memang menjalin kerjasama lah, baik dengan Rusia, lalu dengan Prancis, lalu beberapa negara, China, Amerika dan sebagainya. Tujuannya adalah sebagai sikap kita yang netral terhadap konflik yang ada. Kita ingin melihat kepentingan ekonomi dari Indonesia itu adalah yang segalanya. Nah, setiap pemimpin itu kan pasti punya cara dalam mengorkestra atau mengatur mengenai hal ini, kerjasama internasional yang ada. Kelihatannya peran itu juga diambil oleh Pak Presiden untuk turun langsung ke bawah untuk bisa melihat beberapa kepentingan yang ada. Karena jangan sampai satu
si kita sudah dekat, sudah baik, tetapi kita meninggalkan mitra kita yang lain. Jadi tetap saya lihat pemerintah berusaha untuk mengorganize semua kepentingan yang ada untuk kepentingan nasional Indonesia. Tapi apakah efektif atau enggaknya nanti kita lihat dalam perkembangan. Karena memang kita kan tidak menginjak di dalam satu kaki. Betul. Kita menjadi bridge builder kalau saya lihat, menjadi penjembatan bersikap netral atas konflik yang ada. Gitu kalau yang saya lihat. Wow, itu dia. Berarti memang butuh ketegasan ya untuk menjaga bahwa setiap konflik yang terjadi mungkin tidak hanya di Iran, Rusia, Ukraina yang juga masih berlangsung hingga hari ini juga ya Prof ya. Betul. Bahwa memang ya itu tadi penegasan siapa wasitnya, siapa yang harus bisa memberikan sanksi yang benar-benar membuat orang memang harus tunduk kembali nih kepada aturan yang sudah disepakati. Karena kan di situ ada komitmen, ada semacam kredibilitas negara juga dilihat begitu Prof di sana. Betul. Jadi memang kredibilitas negara itu yang menjadi penting. Seperti nota kesepahaman yang ditandatangan. Trump itu kan bilang sudah tidak ada lagi blokade-blokade. Dijamin lewat bisa bebas, Selat Hormuz dan sebagainya. Statement itu diulang-ulang terus. Dan kita sudah berdamai dengan Iran. Iran pun juga menyampaikan akan ada kesepakatan dengan Amerika Serikat. Artinya kredibilitas negara masing-masing ini untuk menunjukkan komitmennya juga dilihat oleh dunia. Kan masyarakat kan bisa akses lewat sosial media, lewat instrumen-instrumen yang lain. Nah ini yang memang menjadi penting. Makanya saya bilang mekanisme kebijakan dan pengawasan itu menjadi penting. Bukan hanya mereka MOU yang berdiri sendiri, tapi mekanisme dari PBB, ya kan, secara organisasi internasional pun juga diawasi oleh koalisi maritim. Lalu juga ada instrumen hukum yang penting untuk menekan mereka kalau mereka melanggar, misalnya offside nih, sudah offside, diberikan sanksi, ini offside diberikan sanksi, embargo atau sanksi-sanksi dagang yang lain yang mengakibatkan adanya efek jera kepada satu negara, walaupun itu adalah negara yang sifatnya superpower begitu. Nah proyeksi Anda bahwa mungkin mimpi kita bersama juga Prof, kalau memang perang ini akhirnya berakhir, apa ya semacam satu keadaan apa sih yang membuat kita nyaman pada saat benar-benar tidak ada perang lagi begitu antara mungkin Iran dan Amerika Serikat misalnya? Iya, memang kalau menurut saya ini sesuatu yang belum never ending story sih. Ini belum ending story-nya. Kenapa? Karena konflik di Timur Tengah ini diperkirakan itu butuh waktu lah sampai penyelesaian. Sampai kredibilitas atau tadi ditanyakan oleh Pak Pres, investment itu betul-betul percaya. Itu butuh waktu. Karena ini kan ada luka lah, yaitu perang dan sebagainya. Jadi ketidakpastian jangka panjang pun kemungkinan juga ada, tetapi kita menyambut positif dulu deh. Positifnya adalah bahwa ini sudah ada nota kesepahaman dan diperkirakan konfliknya bisa ada. Jadi upaya gencatan senjata pun juga sudah dilakukan, nota kesepahaman sudah ada, ya kan, tetapi juga ini bergantung kepada negara-negara lain juga. Kita lihat konstelasi yang ada di Rusia, kita lihat konstelasi yang ada di China, kita lihat konstelasi yang ada di Amerika Serikat, dan juga pertumbuhan ekonomi kita akan lihat setelah pasca ini. Mungkin suatu hari kita ketemu lagi Pak Pras, IMF bagaimana melihat data yang ada. ADB memproyeksikan kan 3 skenario dari awal, tengah sampai akhir tahun. Kita lihat sampai akhir tahun ini proyeksi ekonomi akan seperti apa. Karena kan dolar yang katakanlah nilai teknikal rupiah terhadap dolar ini kan sudah diprediksi ADB sebelumnya. Gitu. Kita akan tunggu, kita akan lihat. Nah itu dia, proyeksi Anda akhirnya Prof, seperti apa nanti konflik Timur Tengah, kemudian terhadap mungkin risiko-risiko yang perlu kita antisipasi lagi berikutnya apa saja nih Prof? Ya, risiko yang kita perlu antisipasi adalah kalau saya lebih menekankan bagaimana mendukung ekonomi global khususnya di Indonesia ini bisa tumbuh. Makanya Pak Presiden semalam itu kan mengumpulkan beberapa menteri kan, ada menteri investasi, lalu ada menteri-menteri yang terkait untuk bisa mensosialisasikan kepada masyarakat apa investasi yang sudah diambil dari kunjungan ke Amerika Serikat, ke Eropa dan ke beberapa ada. Itu kan kemarin rilis semalam. Kita lihat Pak Presiden melakukan pertemuan. Nah kita dengar nanti rilis statement ini, apa-apa yang sudah dihasilkan, apa oleh-olehnya ke depan untuk investment di Indonesia. Yang pasti kita juga butuh kolaborasi dan investment asing. Nggak bisa Indonesia sendiri. Karena kita juga punya program unggulan kan pemerintah. Jadi kita melihat bahwa ada secercah harapan dengan Selat Hormuz dibuka, kapal Pertamina dengan mudah lewat, dan kapal-kapal Indonesia yang lain lebih hebat ya bisa melewat, itu kan tentu akan menjadi satu peluang yang baik. Akan tetapi akan efeknya sampai
sebagaimana itu membutuhkan waktu, membutuhkan trust dari masyarakat global Itu dia. pastinya. Yang paling utama adalah memang ketentraman dunia ini ada dulu ya Prof ya. Nanti Itu. pasti akan Politik merembet itu ya. harus stabil sehingga ekonomi akan growth Betul. dengan Dan Indonesia maksimal. dengan target 5,6% tahun ini, tahun depan 6,5% ini bisa tercapai begitu ya Prof. 5,6 Kalau semuanya 6,5 kondusif mudah-mudahan. ya. Baik. Prof, terima kasih banyak ini Prof atas Terima kasih, informasi, Pak Pras. Terima update kasih, dan juga IDX. insight yang sudah Sukses. diberikan ya. Terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan ikuti terus beragam informasi pilihan hanya di IDX Channel, TV bisnis nomor 1 di Indonesia. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.